Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Devi Nopitrihari, Siti Puput Hermawati, Yuni Rostiani, Anissa Fidaria, dan saya sendiri Ajeng Sriwulan Anjani. Dalam kesempatan kali ini kami akan membahas materi tentang model-model pre-service pendidikan guru atau model konkuren dan model konsekutif. Nah, pada pembahasan kali ini kami akan membahas tentang yang pertama mengetahui pengertian program pendidikan pre-service education, yang kedua mengetahui konsep pre-service pendidikan guru, yang ketiga program pre-service pendidikan, yang keempat mengetahui upaya peningkatan profesional guru, kemudian yang kelima mengetahui model-model pre-service pendidikan guru. Baik, untuk yang pertama yaitu tentang pengertian program pendidikan pre-service education yang akan dipresentasikan oleh saya sendiri. Perbaikan situasi pendidikan dan pengajaran pada umumnya dan peningkatan mutu mengajar dan belajar pada khususnya sebagai sasaran utama supervisi pendidikan tidak akan terwujud dengan baik apabila guru-guru sebagai pengemban yang langsung tidak mengalami pertumbuhan atau perkembangan dalam bidang keahlian atau profesinya. Pendidikan prajabatan atau pre-service education merupakan fase mempersiapkan tenaga kependidikan untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan-keterampilan, dan sikap-sikap yang dibutuhkan sebelum bertugas atau berdinas. Misalnya, semasa kuliah di IKIF atau Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, setelah mulai bertugas sebagai guru, ia tidak boleh statis tetapi harus dinamis, yaitu maksudnya harus ikut berkembang sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi pada umumnya, khususnya di bidang profesi keguruan atau kependidikan. Ia harus berkembang sambil menunaikan tugasnya. Untuk mengembangkan profesi atau kecakapan dalam masa jabatannya ini, diperlukan pendidikan atau latihan in service. Nah, demikian pengertiannya. Kemudian saya lanjutkan kepada presenter selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuni Rostiani, NPM 1921220009. Di sini saya akan membahas tentang konsep pre-service pendidikan guru. Loretta dan Stein yang dikutip oleh Syaiful Sagala mengemukakan kategori pendidikan profesional pre-service teacher education adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu suatu studi yang diwajibkan untuk menjadi guru yang secara historis terbentuk dari sejumlah mata pelajaran yang diambil pada perguruan tinggi dengan memberikan pengalaman lapangan supervisi yang didesain untuk menerima tamatan SLTA memasuki profesi mengajar. Yang kedua yaitu penataran guru untuk memenuhi kebutuhan pejabat atau employer dan pegawai atau employee dalam daerah tertentu. Yang ketiga yaitu continuing education. Continuing education adalah suatu program pelajaran berkelanjutan yang ditentukan secara individual atau mata pelajaran yang dipilih untuk memenuhi minat atau kebutuhan menuju pencapaian tujuan spesifik atau gelar. Dan yang terakhir yaitu pengembangan kedudukan staff atau bisa disebut juga sebagai staff development. Staff development adalah suatu program pengalaman didesain untuk memperbaiki kedudukan seluruh anggota staff secara pribadi maupun kelompok. Sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Puput Hermawati, NPM 1921220008. Di sini saya akan menjelaskan program pre-service pendidikan guru. Tenaga pendidik disiapkan melalui pre-service teacher education dengan strategi pelaksanaan dan pengembangan oleh lembaga pendidikan tenaga kependidikan atau LPTK seperti IKIP, FKIP, FIP, STKIP, dan FTIK yang menghasilkan tenaga kependidikan. Untuk menyediakan guru yang dibutuhkan, maka LPTK mampu menangani program dan melakukan inovasi dengan menanamkan pemahaman yang mendalam tentang kurikulum pada calon guru dengan melakukan evaluasi pada tiap periode yang telah ditentukan untuk menjamin kesinambungan pengembangan staf. Proses pendidikan guru dapat berlangsung di dalam kelas, di dalam kegiatan ekstrakurikuler, atau di kehidupan luar kelas.
Lawrence Downey dalam Omar Hamalik menyatakan bahwa proses pendidikan mengandung 3 dimensi. Yang pertama, dimensi substantif mengenai bahan apa yang akan diajarkan. 2, dimensi tingkah laku tentang bagaimana guru mengajar. Hal ini berkaitan dengan kemampuan guru dan metode mengajar. Yang ketiga, dimensi lingkungan fisik, sarana, dan prasarana pendidikan. Dalam pendidikan prajabatan, sebelum menjadi guru, seseorang akan dididik dalam berbagai pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang diperlukan. Proses pendidikan tidak muncul begitu saja, tetapi harus dibina sejak calon guru memulai pendidikan di lembaga pendidikan guru. Kualifikasi akademik tersebut dapat diperoleh melalui program pendidikan formal sarjana atau S1 atau diploma 4 pada perguruan tinggi yang terakreditasi. Demikian yang dapat saya sampaikan, selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih kepada penyaji sebelumnya yang telah memaparkan materinya. Selanjutnya adalah upaya peningkatan profesi guru yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Profesionalisasi berhubungan dengan profit guru. Walaupun potensi guru yang ideal memang sulit didapat, namun kita boleh menerka profitnya. Guru idaman merupakan produk dari keseimbangan antara penguasaan aspek keguruan dan kedisiplinan ilmu. Dalam Mimbar Pendidikan IKIP Bandung nomor 3 September 1987. Selanjutnya adalah pendidikan prajabatan. Nah, pendidikan prajabatan bertujuan diantaranya satu untuk meyakinkan kemampuan profesional awal. Nah, saringan calon peserta didik prajabatan perlu dilakukan secara efektif, baik dari segi kemampuan potensial, aspek-aspek kepribadian dan relevan maupun motivasinya. Yang kedua adalah untuk menguasai kemampuan profesional. Pendidikan prajabatan harus benar-benar secara sistematis menyiapkan calon guru untuk menguasai kemampuan profesional. Selanjutnya adalah mekanisme pembinaan dalam jabatan. Ada 3 upaya dalam penyelenggaraan berbagai aspek dan tahapan penanganan pembinaan dalam jabatan profesional guru. Ketiga upaya tersebut diantaranya A. Mekanisme dan prosedur penghargaan aspek layanan ahli keguruan perlu dikembangkan. Yang B. Sistem pendidikan di jenjang SD dan juga sistem kepengawasan di jenjang SLTA yang berlaku sekarang jelas memerlukan penyesuaian-penyesuaian mendasar. C. Keterbukaan informasi dan kesempatan untuk meraih kualifikasi formal yang lebih tinggi, katakanlah di jenjang S1, S2, dan bahkan S3. Selanjutnya adalah peranan organisasi profesi. Pengawasan mutu layanan suatu bidang profesional dilakukan oleh sekelompok ahli yang dipandu oleh nilai-nilai profesi yang sejati, yaitu pengabdian keahlian bagi kemaslahatan orang banyak. Penanganan yang tepat terhadap semua aspek dan tahapan sistem penggandaan guru, yaitu diantaranya seperti perekrutan, pendidikan prajabatan, pengangkatan, dan pembinaan dalam jabatan. Terima kasih, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh penyaji berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Fidariyah. Di sini saya akan menyampaikan poin kelima, yaitu model-model pre-service pendidikan guru. Yang pertama yaitu model konkuren atau model seiring pre-service pendidikan guru. Model konkuren yaitu suatu model penyelenggaraan pendidikan guru yang menyiapkan calon guru yang dilakukan dalam satu napas, satu fase antara penguasaan bidang studi atau subject matter dengan kompetensi pedagogi atau ilmu kependidikan. Model inilah yang dipakai selama lebih dari 50 tahun dalam penyelenggaraan pendidikan guru di Indonesia. Model ini mengasumsikan bahwa seorang calon guru sejak awal sudah mulai memasuki iklim menjiwai, menyadari akan dunia profesinya. Seorang guru tidak hanya dituntut menguasai bidang studi yang akan diajarkannya, melainkan juga kompetensi pedagogi, sosial, akademik, dan kepribadian sebagai pendidik. Guru diasumsikan sebagai petugas profesional. Guru harus disiapkan secara profesional, secara sengaja untuk jadi guru, juga di lembaga yang sengaja dibuat dan dipersiapkan untuk mendidik calon guru. Lembaga pendidikan kependidikan atau disingkat LPTK sebagai suatu lembaga pendidikan guru tingkat universitas mempunyai fungsi pokok dalam rangka mempersiapkan para calon guru yang kelak mampu melakukan tugasnya secara profesional. Adapun kelebihan model konkuren.
Yang pertama yaitu guru konkuren lebih menguasai ilmu pendidikan daripada guru konsekutif. Yang kedua, guru konkuren mempunyai peluang untuk menjadi guru profesional. Di samping itu, terdapat kelemahan dalam model konkuren ini. Yang pertama yaitu guru konkuren tidak menguasai materi belajar karena hanya belajar sebagian dari disiplin ilmu yang harus diajarkannya di sekolah. Hal ini dapat diatasi dengan guru konkuren lebih mempelajari bahan atau materi ajar. Yang kedua, guru konkuren terancam menjadi pengangguran karena lahan pekerjaannya diambil alih oleh guru konsekutif. Model yang kedua yaitu model konsekutif atau model berlapis pre-service pendidikan guru. Asumsi yang dipakai dalam model ini menghendaki penyiapan guru dilakukan dalam napas atau rangkaian yang berbeda. Artinya, calon guru sebelumnya tidak dididik dalam setting LPTK. Mereka adalah para sarjana bidang ilmu, kemudian setelah itu menempuh pendidikan lanjutan di LPTK untuk memperoleh akta kependidikan yang selama ini diposisikan sebagai lisensi profesi guru. Model ini menghendaki sarjana dulu di bidangnya, kemudian mengikuti pendidikan akta kependidikan sebagai sertifikasi profesi kependidikan. Selanjutnya, kelebihan dalam model konsekutif. Guru konsekutif lebih menguasai materi belajar, dan para lulusan dari ilmu murni mempunyai peluang untuk menjadi guru dengan syarat melalui pendidikan strata. Di samping itu, kelemahan dalam model konsekutif adalah guru konsekutif tidak mempunyai ilmu pendidikan karena guru konsekutif hanya belajar ilmu murni. Hal ini dapat diatasi dengan guru mempelajari ilmu pendidikan supaya menjadi guru yang profesional. Dan guru konsekutif akan bersaing dengan guru konkuren. Baik teman-teman, untuk kesimpulannya, dari penjelasan tersebut dapat kami simpulkan bahwa pendidikan prajabatan atau pre-service education merupakan fase mempersiapkan tenaga-tenaga kependidikan untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan-keterampilan, dan sikap-sikap yang dibutuhkan sebelum bertugas atau berdinas. Tenaga kependidikan dapat diangkat dari berbagai latar belakang pendidikan atau latar belakang disiplin ilmu. Sebelum diangkat menjadi guru, mereka harus mendapat pendidikan, latihan, dan bimbingan tentang pengetahuan keguruan atau mendapatkan ijazah akta 4 dari perguruan tinggi yang telah terakreditasi. Adapun model-model pre-service pendidikan guru yaitu yang pertama ada konkuren, di mana suatu model penyelenggaraan pendidikan guru yang menyiapkan calon guru yang dilakukan dalam satu nafas, satu fase antara penguasaan bidang studinya atau subject matter dengan kompetensi pedagogi atau ilmu kependidikan. Yang kedua ada model konsekutif, yaitu menghendaki penyiapan guru dilakukan dalam nafas atau rangkaian yang berbeda. Artinya, calon guru sebelumnya tidak dididik dalam setting LPTK. Mereka adalah para sarjana bidang ilmu, kemudian setelah itu menempuh pendidikan lanjutan di LPTK untuk memperoleh akta kependidikan yang selama ini diposisikan sebagai lisensi profesi guru. Nah, sekian teman-teman presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.